Apakah kamu tahu Bank Dunia beberkan bukti Indonesia diskriminasi perempuan? Hukum Indonesia di bidang ekonomi ternyata belum sepenuhnya menjamin keadilan gender. Hal tersebut terlihat dari laporan Women Business and the Law 2023 yang dirilis Bank Dunia, Kamis 2 Maret 2023. Setiap tahunnya, Bank Dunia menilai kemampuan hukum negara-negara dalam menjamin kesetaraan hak ekonomi laki-laki dan perempuan. Hasilnya, Indonesia memperoleh skor kumulatif 70,6 pada 2023. Bila dibandingkan dengan negara-negara tetangga di Asia Tenggara atau disingkat ASEAN, Indonesia masih berada di posisi bawah, yakni urutan ke-8 dari 11 negara. Berdasarkan data tersebut, Indonesia masih tertinggal dari Laos dan Vietnam dengan skor 88,1, Timor Leste 86,3, Singapura 82,5, Kamboja 81,3, Filipina 78,8, dan Thailand 78,1. Meski demikian, capaian Indonesia pada 2023 meningkat jika dibandingkan 2 tahun sebelumnya. Pada 2022 lalu, skor kumulatif Indonesia 64,4. Bank Dunia menyebut skor kumulatif tersebut diperoleh berdasarkan ketersediaan aturan hukum terkait 8 indikator di setiap negara, yakni jaminan kebebasan mobilitas perempuan, perlindungan di tempat kerja, kesetaraan upah, kesetaraan dalam hubungan perkawinan, kesetaraan dalam pengasuh anak, kesetaraan kesempatan berbisnis, kesetaraan hak kepemilikan aset, kesetaraan tunjangan pensiun. Bank Dunia melaporkan sejumlah peristiwa terhadap perempuan yang terjadi menunjukkan bahwa Indonesia mengalami kemunduran di jalan menuju kesetaraan gender. Salah satu contoh yang menjadi bukti konkret bagi Bank Dunia adalah kasus pelecehan seksual Kementerian Koperasi dan UKM Usaha Menengah. Dalam kasus tersebut, Bank Dunia menyoroti upaya penyelesaian kasus berupa pihak kepolisian yang hendak menikahkan korban dengan pelaku pada 2022 lalu. Meskipun demikian, Bank Dunia menyebut bahwa Indonesia adalah contoh menarik dari jalan menuju kesetaraan hukum. Melalui sejumlah perubahan tentang undang-undang yang dinilai berpihak kepada perempuan. Dalam laporan tersebut, Bank Dunia melihat bahwa reformasi kesetaraan gender Indonesia pertama kali dimulai pada 1975, yakni sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Melalui UU tersebut, Indonesia dinilai menghilangkan batasan pada kemampuan perempuan, yakni dapat melakukan apapun secara mandiri tanpa izin dari suami. Selain itu, perempuan yang sudah menikah di Indonesia dapat memilih tempat tinggal dan memperoleh pekerjaan, juga dinilai sebagai reformasi kesetaraan gender di Indonesia. Bank Dunia menyebut selama 5 dekade terakhir, lanskap hukum Indonesia mengalami kemajuan. Pada 1970, perempuan hanya memiliki 20% hak yang diberikan kepada laki-laki. Namun, pada 2022, perempuan memiliki lebih dari 70%.